Oke, sip. Ini lagi framing ya buat syuting habis ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembar Asuhnya dimanapun kalian berada. Malam ini kita akan menceritakan sebuah cerita dari Madura, yaitu di daerah Bangkalan, yang ada hubungannya dengan keris. Makanya hari ini saya membawa keris. Ini adalah keris saya pribadi. Keris saya ini adalah keris buatan era Kerajaan Mataram. Kenapa saya harus meluruskan masalah keris? Karena terdapat dua ekstrim yang menyikapi keris ini secara berbeda. Ekstrim yang pertama menganggap bahwa keris ini adalah sesuatu benda yang dikeramatkan dan seringkali disalahgunakan sebagai alat-alat yang merugikan manusia lain seperti teluh dan atau pesugihan atau penglaris dan lain-lain. Sedangkan di kutub ekstrim lainnya menganggap keris ini adalah benda yang musyrik dan tidak boleh dipercaya karena menjauhkan diri dari agama. Padahal tidak demikian. Kita harus memandang keris ini sebagai benda pusaka warisan budaya leluhur kita yang harus kita lestarikan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikan benda pusaka ini, termasuk keris dan lain-lain. Apalagi di tahun 2005 UNESCO sudah menetapkan keris sebagai warisan dunia yang harus dilestarikan. Ini adalah penampakan keris yang saya punya. Sebenarnya saya sendiri tidak terlalu paham tentang keris, tapi saya berusaha untuk mempelajari lebih dalam tentang keris dan lain-lain, termasuk wayang, gamelan dan lain-lain. Jadi pesan dari kisah ini mudah-mudahan yang bisa diambil bahwa jangan terlalu menganggap keris adalah atau benda-benda pusaka lainnya sebagai benda yang harus kita jauhi karena kita takut musyrik dan lain sebagainya. Semua benda akan menjadi hal yang bisa disalahgunakan ketika kita sendiri yang menyalahgunakan. Kisah ini bercerita tentang berlatar belakang Pulau Madura di Bangkalan. Gimana ceritanya? Kita langsung masuk ke ceritanya. Oke, jadi kisah ini dikirim oleh sobat kembara yang bernama Adit.
dari Bangkalan, Madura. Adit bercerita bahwa cerita ini terjadi di sekitar tahun 2010. Jadi kebetulan Adit ini domisilinya di salah satu desa di Bangkalan, Madura, di mana pada tahun itu jarak antara rumah dengan rumah yang lain ini agak berjauhan. Kadang dipisahkan sungai, kadang juga ada satu rumah dipisahkan dengan hutan-hutan bambu kecil, kemudian ada rumah lagi, sawah, dan lain-lain gitu. Nah, ada salah satu kakek-kakek, itu kita sebut saja namanya Mbah Dul. Mbah Dul ini aktivitas sehari-hari ini kadang ke sawah, terus kadang ke kebun untuk nyari rumput untuk pakan ternaknya gitu. Sehari-hari itu aktivitasnya seperti itu. Sampai pada suatu ketika Mbah Dul ini sakit dan beliau tidak lagi keluar dari rumah. Nah, tetangga-tetangga ini mulai bertanya-tanya, Mbah Dul kok nggak pernah kelihatan gitu. Akhirnya beberapa warga ini coba menjenguk ke rumah Mbah Dul. Ternyata Mbah Dul lagi sakit, terbaring di tempat tidur. Kemudian anak-anaknya bilang kalau Mbah Dul ini sakit di bagian perut. Beberapa kali dibawa ke puskesmas, pihak puskesmas menyatakan kalau Mbah Dul ini hanya sakit biasa di bagian perut gitu. Nah, hari demi hari itu Mbah Dul ini sakitnya semakin parah dan perutnya semakin membesar. Akhirnya anak-anaknya ini berinisiatif untuk membawa ke rumah sakit yang memang jaraknya agak jauh dari rumah, menuju ke kota lebih dulu. Begitu dibawa ke rumah sakit, pihak rumah sakit mendiagnosa kalau Mbah Dul itu sakit di bagian livernya membengkak yang mengakibatkan perutnya ini semakin membesar gitu loh. Nah, berhari-hari Mbah Dul ini dirawat di rumah sakit sampai hampir seminggu, tapi pihak rumah sakit juga belum bisa ngasih solusi yang pasti. Hanya bilang kalau Mbah Dul ini sakit di bagian livernya. Tapi anak-anak Mbah Dul ini berpendapat kalau Mbah Dul ini telah diguna-guna oleh orang. Ada santet kiriman dari orang yang nggak suka dengan Mbah Dul. Nah, ini yang membuat anak-anaknya akhirnya berinisiatif untuk membawa Mbah Dul keluar dari rumah sakit dan berinisiatif untuk merawat di rumahnya gitu loh. Karena pihak rumah sakit sendiri, di rumah sakit sendiri itu berhari-hari ini semakin parah keadaannya. Nah, selama dirawat di rumah, anak-anaknya itu dengan cara pengobatan alternatif juga memanggil seperti orang pintar gitu untuk mendiagnosa di bagian perut. Dan parahnya orang pintar ini juga menganggap kalau Mbah Dul ini ternyata telah diguna-guna oleh orang yang nggak suka gitu loh. Nah, sampai beberapa minggu di rumah dirawat oleh anak-anaknya sendiri, akhirnya Mbah Dul meninggal. Ketika meninggal sore hari itu menjelang maghrib, orang-orang berbondong ke rumahnya dan beberapa warga desa ini sudah ada yang di pemakaman untuk menggali kubur. Pada saat menggali kubur ini ada 4 orang yang menggali kubur. Itu tiba-tiba dari dalam kubur itu ada ular besar yang keluar gitu. Ada ular besar yang keluar dan orang-orang ini ketakutan, apalagi dengan cahaya yang nggak terlalu terang pada waktu itu. Pada saat orang-orang yang gali kubur ketakutan ini nggak mau melanjutkan untuk gali di tempat itu. Akhirnya nyari tempat agak jauh, digali lagi untuk nyari tempat baru. Dan proses pemandian jenazah dan disolatkan itu berjalan seperti biasanya, seperti wajar-wajar aja dan nggak ada hal ganjil yang terjadi. Tapi ketika jenazah dimasukkan ke dalam keranda dan akan dibawa ke pemakaman, itu warga ngerasa itu jenazahnya itu berat sekali gitu. Yang biasanya keranda ini diangkat oleh 4 orang, ini pada waktu itu diangkat 8 orang dan itu masih berat. Jadi beberapa warga ini sama salah satu anaknya itu juga mengangkat keranda ini dengan sangat berat banget menuju ke pemakaman. Nah, begitu sampai di pemakaman, di situ sudah ada kiai dan beberapa warga yang sudah berkumpul, liang lahat sudah digali, dan
ketika jenazah diturunkan ke bawah, ada 3 orang yang di bawah liang kubur itu yang sudah mempersiapkan. Dan begitu jenazah Mbak Dul ini di dalam liang lahat, itu salah satu orang itu seperti ngerasa kalau kaki jenazah Mbak Dul ini seperti bergerak, dak-dak gitu. Nah, otomatis satu orang ini kaget, dan ternyata dari arah atas itu semua orang-orang ini juga melihat kalau kakinya Mbak Dul ini bergerak. Dari situ beberapa warga ini semburat meninggalkan pemakaman itu, beberapa orang, dan hanya tersisa sekitar 13 orang termasuk Pak Kiai dan salah satu anak dari Mbak Dul itu yang hanya tetap di situ. Yang lainnya sudah ketakutan pulang ke rumah masing-masing. Nah, pada saat Pak Kiai setelah proses mendoakan, saat tanah dimasukkan ke dalam liang lahat, itu anak dari Mbak Dul ini seperti melempar sesuatu. Ternyata anak Mbak Dul ini ngelempar seperti benda-benda keris dan pusaka-pusaka yang benda-benda tajam kuno lainnya. Ada beberapa benda dimasukkan di situ. Kemudian Pak Kiai kaget, loh, kenapa kok masukkan benda di dalam liang lahat? Dalam Islam tidak boleh seperti itu. Nah, tapi anak Mbak Dul ini tetap ngotot bahwa udah Pak Kiai, ini biar jadi urusan saya dan keluarga saya gitu. Karena saya yakin bapak saya ini diguna-guna, biar tak selesaikan dengan cara kita aja. Jadi Pak Kiai sama tetangga tidak usah ikut-ikut. Ketika Pak Kiai nasihatin lagi kalau jangan gitu, bahwa rezeki, jodoh dan maut ini sudah ditentukan oleh Allah. Jangan kamu beranggapan kalau bapakmu ini meninggal karena hal itu. Tapi tetap anak dari Mbak Dul ini tetap ngotot bahwa udah Pak Kiai tidak usah ikut-ikut, biar ini kami selesaikan sendiri dengan cara kami. Akhirnya ya Pak Kiai angkat tangan, ya sudah kalau seperti itu ya sudah, silakan dikuburkan. Begitu proses penguburan selesai dan warga pulang menuju ke rumah masing-masing, keesokan harinya tahlilan seperti biasa digelar di rumah. Dan malam pertama itu ketika semua warga pulang ke rumah masing-masing setelah tahlilan, ini ada seorang bapak-bapak, kita sebut saja namanya Pak Toha. Pak Toha ini kebetulan rumahnya letaknya berdekatan dengan makam, dan pulang atau keluar dari rumah Pak Toha ini, Pak Toha selalu melewati areal pemakaman. Pada saat itu setelah mengikuti proses tahlilan, Pak Toha ini pulang ke rumahnya dan melewati areal pemakaman. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Pak Toha ini ngerasa dia ini merinding. Padahal sehari-hari Pak Toha ini orangnya terkenal yang cuek dan pemberani gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa malam itu dia ngerasa kok kayak nggak nyaman, merinding semua gitu. Dan pada saat dia merinding itu, dia itu mendengar dari arah pekuburan itu, dia dengar kalau ada suara orang minta tolong, dengan bahasa Madura. Tapi kira-kira bahasanya seperti ini, bahasa Indonesianya, tolong lepaskan ini yang nusuk di bagian badanku ini gitu. Jadi dia ini kayak minta tolong bahwa ada yang benda-benda yang nusuk di badan-badannya gitu loh. Nah, pada saat itu Pak Toha ini masuk ke dalam rumah, terus bilang ke istrinya kalau baru aja itu dia dengar suara Mbak Dul yang minta tolong gitu. Nah, cerita itu belum menyebar karena Pak Toha dan istri belum menceritakan ke siapa-siapa. Keesokan harinya, hari kedua, malam itu si Adit ini kebetulan tinggal dengan istri dan mertuanya di rumah mertuanya gitu. Nah, mertua Adit ini kebetulan juga teman dari almarhum Mbak Dul ini. Dulunya teman akrab gitu. Cuman karena selama sakit ini jarang ketemu. Nah, pada malam itu mertua Adit ini tidurnya di luar rumah. Jadi ada kandang sapi di situ. Mertuanya Adit ini tidur di seperti balai bambu yang di dekat situ, karena memang di desa itu seringkali ada pencurian hewan ternak. Jadi biasa warga itu tidur di dekat kandang ternaknya untuk jaga ternaknya sekalian di situ. Pada saat malam itu
bapak mertua Adit ini tidur di balai bambu itu. Kemudian pada saat tidur itu dia ngerasa kalau ranjangnya ini ada yang goyang-goyang gitu loh. Di balai bambunya ini ada yang goyang-goyang. Kemudian saat bapak mertua Adit ini coba membuka mata, dicoba dilihat di belakang, ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan begitu bapak mertua Adit ini noleh ke arah kaki itu, ternyata ada sosok Badul itu dengan telanjang bulat dan dengan ada pusaka-pusaka yang nempel di badannya dengan berdarah-darah, terus bilang, tolong aku ya, tolong aku ya. Jadi seperti minta tolong. Dan saat itu bapak mertua Adit lari menuju ke rumah, terus membangunkan istrinya. Terus istrinya juga termasuk Adit ini bangun. Kenapa pak? Nah, bapak mertuanya Adit bilang kalau baru aja Badul itu datengin dia gitu loh. Akhirnya pada malam itu Adit dan bapak mertua serta istrinya ini ketakutan, terus tidur di ruang tamu rame-rame gitu loh. Keesokan harinya ibu mertua Adit ini mulai cerita ke tetangga kalau semalam itu suamiku didatengin Badul dengan kondisi yang telanjang bulat, dengan banyak keris yang menancap di badannya gitu loh, dengan berdarah-darah gitu. Akhirnya mulai desas-desus warga ini mulai menyebar bahwa Badul ini gentayangan gitu loh, mengganggu warga. Nah, di beberapa hari kemudian sampai malam ke-7 ternyata nggak ada lagi kejadian-kejadian semacam itu. Di beberapa hari kemudian, pada saat Adit ini pulang dari rumah temennya malam hari itu, seperti biasa Adit ini pulang ke rumah istrinya yang rumah mertuanya juga itu harus ngelewatin seperti sumur-sumur. Jadi kalau di Madura ketika musim kemarau itu memang banyak warga ini yang menimba sumur untuk umum gitu loh. Kadang juga dilakukan malam hari. Nah, pada saat melewati tikungan itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba motor Adit ini lampunya ini mati, gitu loh. Jadi karena di sana ini minim penerangan, akhirnya Adit ini menyalakan lampu sennya, cerap, supaya agak terlihat meskipun samar-samar. Nah, di pojok sumur itu ada pohon jambu air yang besar gitu. Itu terlihat ada orang lagi nimbah di dalam sumur, kira-kira gitu. Nah, karena harus melewati situ, kemudian Adit seperti menyapa orang itu karena dikira itu warga biasa yang lagi nimbah air, karena waktu itu musim kemarau. Warga terbiasa ambil air meskipun malam hari. Disapa oleh Adit, "Mari paman," gitu. Nah, ketika orang ini noleh, itu ternyata Badul dengan kondisi yang telanjang. Tolong. Nah, pada saat itu mungkin karena Adit gugup dan kaget, akhirnya tiba-tiba mesin motor ini mati. Dan mesin motor mati ketika di starter bolak-balik nggak nyala, sambil Adit ini noleh ke arah pohon jambu itu, ternyata Badul ini nggak terlihat gitu loh. Dikiranya nggak ada, ternyata begitu Adit noleh ke depan, itu ternyata Badul sudah ada di depannya dengan kondisi yang telanjang dan keris yang nancap itu, sampai bilang, tolong nak. Nah, saat itu Adit lari ninggalin motornya masuk ke rumah mertuanya gitu loh. Pagi harinya baru diambil motor itu. Nah, dengan kejadian yang Adit lari ninggalin motor ini, mulai warga ini, berita tentang Badul yang menghantui warga ini mulai menyebar ke satu desa gitu loh. Nah, hari itu ketika Adit sama istrinya berinisiatif untuk tidur di rumah neneknya. Nah, karena Adit dan istrinya ini ngerasa takut dengan Badul yang sering nakut-nakutin warga, akhirnya Adit sama istrinya ini tidurnya pindah ke rumah neneknya. Pada saat malam itu, ketika Adit sama istrinya tidur di rumah neneknya Adit, itu malam itu sekitar jam 8 malam, karena suasana di desa jam 8 malam ini sudah sepi. Ketika jam 8 malam Adit dan istrinya berada di dalam kamar dan neneknya ada di kamarnya sendiri, itu tiba-tiba terdengar suara seperti kaca yang pecah, tar gitu.
Adit dan istrinya kemudian, itu apa dek? Nggak tahu mas, ayo dilihat yuk. Begitu dilihat ternyata di dapur itu ada lemari yang ada kaca cermin ukuran besar itu pecah, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba pecah. Adit itu hanya ngelihat serpian kaca yang ada di lantai. Kemudian sama istrinya coba diambil, dibersihkan, terus dibuang ke sampah, kemudian balik lagi ke kamar. Nah, sekitar jam 11 malam itu tiba-tiba Adit ini dengar lagi suara seperti lemari itu yang dimainkan. Jadi suara pintu lemari ketika dibuka ini suaranya krek, ditutup lagi dak, krek, dak gitu. Jadi seperti ada yang buat mainan gitu loh. Nah, terus Adit ini coba bangunin istrinya, dek, kamu dengar nggak itu? Terus istrinya bangun, dia dengar juga seperti suara lemari ini dibuka, ditutup, kriek, dok. Terus akhirnya Adit ini ngajak istrinya untuk lihat. Coba ayo lihat, aku juga agak takut gitu. Begitu dibuka ke arah dapur itu ternyata sosok Mbak Dul ini duduk di atas lemari dengan kondisi yang telanjang itu, kakinya mainin lemari seperti ini. Kriek dak. Dari situ takut kan, Adit kemudian lari menuju kamar neneknya, bangunin neneknya, terus sambil sama neneknya ini lihat bareng-bareng, dan 3 orang, Adit, istri, dan neneknya itu ngelihat betul sosok Mbak Dul ini ada di atas lemari dengan kondisi yang telanjang gitu, sambil kakinya dimainin ke lemari. Dak. Nah, saat itu kemudian keluar dari rumah, manggil warga gitu loh, bangunin warga. Nah, kebetulan salah satu warga ini juga saudara dari Mbak Dul gitu loh. Kemudian yang saudara dari Mbak Dul ini bilang ke anaknya Mbak Dul kalau bapakmu itu gara-gara kamu kasih pusaka di makamnya itu, sekarang bapakmu menggantuin warga gitu loh. Nah, pada saat itu anaknya Mbak Dul ini nggak terima. Nggak mungkin bapakku seperti itu. Masih nggak percaya gitu loh. Nah, sampai suatu saat akhirnya teror Mbak Dul ini sering terjadi di desa itu. Kadang-kadang beberapa orang ini yang pulang dari kondangan itu juga sering dilihatin Mbak Dul cuman ngelambai-lambaikan tangan seperti minta tolong gitu. Persis kondisinya dengan telanjang bulat, terus keris yang masih nancep di badannya gitu loh, sambil manggil-manggil tolong gitu. Nah, pada satu malam itu ada salah satu orang warga yang ibu-ibu, kebetulan dia ini pemberani dan termasuk dari urusan-urusan yang spiritual ini, memang beliau ini berani gitu loh. Pada malam itu ketika ibu ini menuju ke toilet untuk buang air kecil, pada saat keluar dari toilet tiba-tiba itu dia melihat sosok Mbak Dul dengan telanjang bulat seperti itu, dan dengan masih ada pusaka yang masih nempel di badannya itu, terus tiba-tiba minta tolong untuk dilepaskan gitu loh. Nah, karena ibu-ibu ini pemberani, entah yang dilihat ini entah beneran fisik Mbak Dul atau jin yang menyerupai Mbak Dul, tapi yang jelas pada saat itu ibu-ibu ini dengan berani, hanya sedikit kaget gitu, tapi dengan berani dia coba cabut keris yang nempel di badannya Mbak Dul itu. Seperti kesakitan tapi kayak lega gitu. Mbak Dul ini ngerasa kayak lega dengan dicabutnya pusaka itu. Kemudian seperti menghilang seret gitu. Nah, setelah kejadian itu ternyata ada warga yang bilang kalau Mbak Dul ini sering juga menghantui dia gitu loh. Kadang itu ada warga yang tidur di tikar, itu tiba-tiba tikernya diseret, seperti ada yang nyeret gitu, pelan gitu. Begitu salah satu warga ini matanya terbuka, itu ternyata sosok Mbak Dul itu dengan posisi yang sama, dengan telanjang bulat dan pusaka yang masih nempel di tubuhnya, sambil ketawa yang giginya ompong itu, sambil narik gini. Berita ini terus menyebar sampai anaknya ini
baru percaya bahwa bapaknya ini memang benar-benar menghantui warga gitu loh. Akhirnya dicarikan solusi, dia nyoba menghubungi kiai yang pada saat itu menguburkan jenazahnya. Terus kiai itu bilang, sudah, kalau solusi dari saya lebih baik digali kuburnya, diambil pusaka-pusaka yang sudah sampai lempar itu, karena dalam Islam tidak boleh menguburkan benda-benda di liang lahat gitu loh. Akhirnya keesokan harinya bersama beberapa warga itu digali lagi kuburnya dan diambillah itu pusaka-pusaka kuno itu dari liang kubur, terus dikuburkan kembali seperti biasa. Dan alhamdulillah Mbah Dul itu sudah tidak pernah lagi datengin warga seperti menakut-nakutin atau minta tolong setelah kejadian itu. Kejadian ini berlangsung selama beberapa bulan di tahun 2010 itu. Nah, pada tahun 2020 ketika Adit mengirimkan cerita ini gitu kan ke Kembara Sunyi beberapa bulan yang lalu, ngirim email ke sini, itu dia bilang kenapa dia ingin menceritakan kisah ini lagi, karena beberapa hari sebelum Adit ngirim email tentang kisah Mbah Dul ini, ternyata ada salah satu warga ini yang juga merasa didatengin sosok yang mirip Mbah Dul dengan posisi yang telanjang bulat sambil minta tolong untuk melepaskan pusakanya gitu loh. Nah, dari situ Adit berpikiran kalau jin yang menyerupai Mbah Dul ini masih sering menghantui warga gitu loh. Terutama warga yang percaya dengan hal-hal yang tahayul, dengan hal-hal yang mistis, dengan percaya dengan benda-benda pusaka untuk penglaris dan lain-lainnya. Mereka ini yang sering didatengin oleh sosok menyerupai Mbah Dul itu, seperti minta tolong gitu. Tapi beberapa warga yang lain yang tidak percaya dengan hal-hal seperti itu tidak pernah dihantui oleh Mbah Dul gitu loh. Nah, dengan cerita ini semoga kita bisa ambil pelajaran bahwa benda pusaka apapun itu sering disalahgunakan oleh orang untuk menjadikan media-media santet dan lain-lainnya. Padahal benda-benda pusaka itu adalah warisan leluhur kita, di mana dibuat dengan mahakarya yang luar biasa dan wajib kita lestarikan. Makanya jangan sampai benda pusaka ini disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, karena kita sebagai penerus bangsa wajib untuk melestarikan benda-benda pusaka peninggalan leluhur-leluhur kita. Semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya.